Tekanan dia kepada Zainal Arifin, dibayang oleh Ruben Sanadi. Masih Zainal Arifin. Taufik Kasrun ke belakang daripada Roman Gulian. Masih Roman. Zainal Arifin ke belakang lagi kepada Roman Gulian. Masih Roman. Langsung ke depan. Masuknya kepada Alves, namun lebih dekat dengan Bio Paulin. Inilah pelatih Edward Chong, mantan pemain Arseto Solo, dan juga anak dari Hari Chong, dan juga saudara dari Billy Chong. Iya betul, dia pemain yang seangkatan dengan Nasrul Koto, kemudian Ricky Yakobi. Dia pemain yang ketika menjadi pemain cukup berpengalaman, dan ketika menjadi pelatih juga berkelana di banyak klub, masuk Persiba Bantul, Persis Solo, dan juga sekarang berlabuh di Persela Lamongan. Tendangan penjuru nampak Alves dan juga Roman Gulian di kotak penalti. Langsung tendangan penjuru berbahaya, datangnya ada Lim Junsi. Masih Arif Arianto kuasai bola, pendek dia pada Yusmadi. Masih Yusmadi, syuting Yusmadi. Mudah saja buat Yoo Jae-hoon tadi, karena memang tepat dalam posisi Yoo Jae-hoon. Tendangan sangat keras, Bung. Iya betul, ini sebuah strategi yang menarik tentunya bagi Persela, lewat Arif Arianto, kemudian Yusmadi memberikan teror kepada pertahanan Persipura. Gerald Pangkali kurang cermat. Berbahaya, datang lagi serangan Persipura Jayapura. Umpan yang tidak cermat kembali dilakukan pada pemain Persipura. Gerald Pangkali kepada Ruben Sanadi. Masuk Luis Cabez. Luis Cabez ke tengah kepada Emmanuel Wanggai. Masih Wanggai, syuting Wanggai. Lambung jauh di atas Mister gawang Khairul Huda, namun cukup bisa untuk membuat pemain Persela Lamongan khawatir, Bung. Iya, tapi sia-sia apa yang dilakukan oleh Wanggai tadi, dan memang itu karena faktor juga keputusasaan, karena sulit sekali untuk menembus barisan gelandang dari Persela sehingga melakukan tendangan keras meskipun jaraknya kurang ideal. Ini yang sering dilakukan oleh barisan gelandang dari Persipura. Mau menjadi pertanyaan bagi Persipura, mereka butuh jenderal lapangan tengah, mereka butuh pengatur ritme permainan, mereka butuh supplier tentunya untuk pemain-pemain yang ada di depan. Berbahaya tadi nampaknya Taufik Kasrun berduel dengan Ian Luis Cabez, kapten kesebelasan Persipura Jayapura. Ruben Sanadi pada Pahabol, masih Pahabol. Dibayangi Taufik Kasrun. Lim Junsik, Gerard Pangkali, Emmanuel Wanggai, masih Wanggai, syuting, kembali melenceng. Usaha yang sangat bagus dilakukan Emmanuel Wanggai, namun sayang pemirsa, lihat pemirsa bagaimana syuting yang sangat keras, hanya melenceng di samping kanan kiri gawang dari Khairul Huda. Sebuah usaha yang cukup bagus dari Emmanuel Wanggai, Bu. Iya betul, kali ini usaha yang sangat positif tentunya bagi Wanggai, terutama setelah dia mendapatkan ruang tembak yang cukup bebas tadi. Dengan tendangan kerasnya, sayang memang masih melenceng, dan ini menjadi sebuah shock terapi tentunya bagi barisan gelandang, bahwa gelandang Persela tentunya, bahwa Persipura memiliki pemain-pemain dengan kemampuan tendangan keras dari luar kotak penalti seperti apa yang dipertontonkan oleh Emmanuel Wanggai. Balik Persela berusaha melakukan tekanan terhadap Persipura Jayapura. Masih Alves, dibuang tadi oleh Ruben Sanadi. Bocoran Ruben Sanadi membuat bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam buat Persela Lamongan. Ya, dua pemain sayap dari Persela ini memiliki kecepatan yang harus diwaspadai tentunya oleh Ruben Sanadi dan juga Tinus Wright. Zainul Arifin di kanan, kemudian kalau di kiri adalah Arif Arianto. Sejauh ini peluang-peluang Persela selalu bertumpu atau bermula dari dua pemain ini. Pahabol, cepat sekali Pahabol. Masih Pahabol. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Roman Gulian. Tidak ada pilihan lain bagi Roman Gulian dengan diri kecuali menghentikan pergerakan dari Pahabol, karena kita melihat di depan Cabez dan juga Mandoen sudah menunggu. Jelas sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Roman Gulian. Kartu kuning sebetulnya. Iya, kartu sepertinya semestinya. Nah, yang cukup jaya tadi nampaknya iseng sekali Roman Gulian.
Ada pergerakan cepat dari Ferdinando Pahabol hingga pemain bertubuh kecil lincah ini jatuh dan menghasilkan tendangan bebas buat Persipura Jayapura. Justinus Pae ke kanan dia. Lukas Mandoen. Dorongan tadi sedikit dari Dodo Anang. Yusmadi. Pahabol, masih Pahabol. 9 Pahabol. Siapa akan diberikan? Masih Pahabol. Emma Wanggai. Wanggai. Lukas Mandoen. Kali mentah di kaki para pemain belakang Persela Lamongan. Serangan-serangan gencar yang dilakukan para pemain Persipura tentu saja membuat panik, membuat sedikit gusar para pemain belakang dari Persela Lamongan. Riuh rendah para supporter Persipura di Stadion Mandala Jayapura, stadion berkapasitas 30.000 penonton ini tentu masih deg-degan menunggu datangnya gol dari Persipura Jayapura. Kita tunggu saja pemirsa, nampaknya wasit Muslimin melihat ada sedikit adegan antara Roman Gulian dan juga Bio Paulin. Dengan penjuru Pahabol lakukan sudah langsung kotak penalti, berbahaya, disudul tadi oleh Suroso. Kembali Yusmani, berduel tadi oleh Emmanuel Wanggai. Lim Junsik, bagus sekali Pahabol, masih Pahabol, dibayar tadi oleh Dodo Anang, tidak berhasil melatih Dodo Anang nampaknya Pahabol. Kembali Persipura melakukan tekanan. Emmanuel Wanggai langsung lempar kepada Lukas Mandoen, dipotong kembali oleh Suroso. Justinus Pae, masih Justinus Pae, siapa yang akan diberikan? Pahabol, syuting Pahabol, mentah di kaki, masih di gol! Sebuah gol yang tidak terduga datang juga dari kaki Lukas Mandoen, Bung. Iya, gol betul. Yang cukup mudah sebenarnya, Bung. Iya, betul. Dan kita melihat ada kecerdikan ketika bola disodorkan kepada Justinus Pae yang sudah berada dalam posisi yang sangat bebas. Dan Justinus Pae juga tidak egois, meskipun ruang tembaknya sangat terbuka, tapi dia memberikan bola, menyodorkan bola kepada Lukas Mandoen. Gol yang sangat cantik. Kita melihat sebuah kecerdasan dari bola ribuan rupanya dari Fernando Pahabol. Ada Justinus Pae di situ disodorkan kepada Lukas Mandoen dan gol. Terlihat cukup bebas Lukas Mandoen untuk mengeksekusi bola yang sangat matang tadi. Umpan Justinus Pae langsung ditempatkan di sudut kanan bawah dari gawang Khairul Huda sehingga merubah skor menjadi 1-0 buat Persipura Jayapura di partai pembuka Indonesia Super League 2014 wilayah timur. Lopicik masih kuasai bola. Lopicik nampaknya telah keluar lapangan pertandingan. Ada sedikit clash antara Emmanuel Wanggai dan juga Lopicik. Ian Luis Cabes ke depan dia, ada Suroso, Justinus Pae, Bio Paulin, ada Pahabol, cukup lincah Pahabol, namun datang Dodo Anang. Meskipun kecil namun mempunyai pergerakan yang sangat lincah dari Pahabol sehingga susah dihentikan oleh para pemain Persela Lamongan. Justinus Pae lempar ke dalam kepada Pahabol, berduel Dodo Anang dan juga Pahabol. Kembali keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam, kembali Justinus Pae. Ada Gerard Pengkali, ada Suroso, berbahaya datangnya. Shooting! Ian Luis Cabes menyanyikan peluang yang cukup bagus. Lewat tendangan keras namun sayang hanya melambung jauh di atas mistar gawang. Tidak merubah skor. Iya, kita melihat setelah gol dari Lukas Mandoen, lini belakang Persela belum berkonsolidasi dan kita melihat masih sering panik, masih sering kalut. Beberapa peluang didapatkan oleh Persipura. Tertinggal 1-0 Persela Lamongan dari anak-anak Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Laskar Joko Tingkir tentu saja berusaha membalas, namun serangan-serangan gencar terus dilakukan para pemain Persipura Jayapura. Masih Pahabol.
Paham? Oh, apa yang terjadi pemirsa? Bukan sebuah pelanggaran. Immanuel Wanggai, Luis Cabez, Ruben Sanadi, Ian Luis Cabez, langsung kotak penalti. Ada Roman Gulian. Shooting Ruben Sanadi. Hanya sia-sia tembakan dari Ruben Sanadi. Adalah Jackson F. Tiago, pelatih yang sudah 3 kali membawa tim menjadi juara Liga Indonesia, Bung. Ya betul, tahun 2009, kemudian 2011 dan juga terakhir tahun 2013. Ya, kita melihat bahwa Persipura memang kali ini sangat bertumpu pada skill individu. Dua pemain mungil mereka, Fernando Pahabol dan juga Lucas Mandoen. Tapi kalau bicara secara tim memang masih belum menemukan formula yang pas. Tapi dua pemain ini, skill individunya ini sangat menyulitkan lini belakang dari Persela. Pelanggaran dilakukan nampaknya pemain Persipura Jayapura. Nampak protes keras dilakukan Immanuel Wanggai terhadap wasit Muslimin. Nampaknya Immanuel Wanggai menunjuk kejadian yang sebelumnya terjadi di depan kotak penalti dari Persela Lamongan, di mana saat itu Lucas Mandoen terjatuh namun wasit Muslimin tidak melihat langsung sebagai pelanggaran. Dan tentu saja dari Immanuel Wanggai protes hal tersebut. Lopicic, Yusmadi, Arif Irianto, pelanggaran dilakukan Immanuel Wanggai.